kalau tadi pernyataan terakhir dari Pak Ahok, Iya. saya ini temannya Pak Jokowi, Iya. orangnya Bu Mega. Nah, Iya. apa yang diartikan oleh? Ya ini kan selalu disampaikan oleh Pak Ahok ya. Pak Ahok punya hubungan yang sangat luar biasa dengan Bu Mega. Ya. Bahkan ya kalau datang ke rumah Bu Mega masak gitu kan sering kan. Jadi tidak ada masalah antara Pak Ahok dengan PDI Perjuangan. Artinya khususnya kemungkinannya dengan Bu besar Mega. banget dong untuk Ya, mengusung menurut Pak saya Ahok. peluangnya ada dan tidak kecil lah peluang itu. Tadi kan dibahas soal spanduk ya. Kenapa spanduk banyak di Jakarta? Menurut saya memang ini bentuk dari aspirasi publik ya. Kita melihat ya surveinya Mas Toto sendiri mengatakan 82,8% dari responden sangat puas dengan kinerja. Aspirasi publik yang digerakkan oleh PDIP Nggak bukan ini ada, spanduk nggak ada. ini? Ini spanduk bukan PDI Perjuangan yang membuat, bukan kita yang memasang, bukan kita yang memuat. Ini adalah saya nggak tahu siapa, tapi ya memang saya baru tahu memang baca dari media, dari beberapa media lah. Dan ini ya 82,8% dari responden di Jakarta puas terhadap kinerja Pak Ahok dan Pak Jarot. Dan apabila disandingkan kembali punya elektabilitas tertinggi. Jadi kita punya kewajiban juga untuk ya mendengarkanlah aspirasi publik seperti Kok apa. aspirasi publik katanya, tapi juga PDIP kemungkinan mengusung. Tapi sampai sekarang kan belum dapat titik temunya nih, PDIP sama teman Ahok. Mas Toto lihatnya gimana? Iya, kembali ke Pak Ahok ya. Artinya sebetulnya kalau kita coba lihat kan ada wilayah abu-abu yang belum bisa dipertemukan. Lagi-lagi namanya prosedur, bukan substansi kebijakan, substansi pandangan terhadap kinerja petahana bernama Ahok. Tapi substansi prosedur PDIP saya pikir sah-sah saja sebagai partai mengatakan jalur yang terbaik. Teman Ahok juga ingin menggunakan jalur alternatif sebagai bagian dari gerakan civil society. Artinya bagaimana Ahok kemudian, apapun yang dipilih, pilihannya dua, sederhana. Kalau dia memilih jalur independen dan meminta PDIP mendukung jalur independen, bagaimana meyakinkan Ibu Mega dan keseluruhan partai, dan mungkin harus diakui bagaimana wakilnya, tanda kutip kan akan lebih masuk akal apabila pindah ke PDIP, untuk kemudian bisa diyakinkan oleh Ahok. Atau yang kedua, kalau Pak Ahok menggunakan jalur partai, bagaimana meyakinkan teman Ahok bahwa ketika saya memilih jalur partai, pertama misalnya, saya tidak akan berubah dalam konteks independensi sebagai seorang gubernur terpilih. Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh Pak Ahok 5 tahun kemarin gitu kan. Yang kedua, bagaimana peran serta teman-teman dalam kampanye dan dalam proses demokrasi 5 tahun ketika saya sudah terpilih, itu tidak kemudian dimatikan. Ada proses dialektika yang bisa dibangun. Tugasnya kan ada di mana? Ada di Ahok. Itu yang kenapa kemudian menyebabkan kegalauan ini sekarang bukan terlihat ada di PDIP atau ada di teman Ahok, tapi ada di Ahok sendiri. Dengan pernyataan-pernyataan yang saya harus katakan cenderung terlihat bersayap kalau kita lihat dalam sebulan terakhir. Ya sebetulnya baru 2 minggu terakhir kita mulai melihat ada komunikasi yang lebih intens lagi antara Ahok, sudah diakui sudah bertemu dengan Ibu Mega lagi. Tadi datang ke acara Ibu Mega bahkan berani mengutarakan saya teman Jokowi dan orang Ibu Mega. Saya pikir itu bahasa yang tegas ya secara positioning politik begitu kan. Lalu juga bagaimana kalimat mengenai Jarot, saya awalnya lebih nyaman dengan Jarot. Artinya dia hanya membuka sebuah fakta yang seakan-akan belakangan ini tertutup oleh upaya-upaya membentrokan antara jalur independen dengan jalur partai untuk mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dengan jalur partai, saya juga tidak punya masalah kalau lebih spesifik dengan PDIP, tetapi memang belum ada titik temu dalam kesepakatan mengenai prosedur, itu saja. Tapi kalau Pak Ahok mau sebenarnya bisa dipinang langsung, nggak usah daftar dulu, gitu, Mas Charles. Kalau bicara prosedur, memang harus partai ini kan punya prosedur ya. Jadi pendaftaran itu kalau di DPD memang sudah tutup, tapi bisa tetap mendaftar lewat DPP partai. Ya. Tetapi memang dalam sejarahnya PDI Perjuangan pernah juga mengusung calon kepala daerah yang tidak melalui prosedur karena memang ada prerogatif di Ibu Ketua Umum. Tapi satu hal yang ingin saya angkat ya, saya pribadi melihat pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot yang terbaik untuk Jakarta. Lain lagi dengan kalau Ahok dan Heru ya itu cerita lain. Kenapa? Karena keduanya ini bisa saling mengisi. Ya kita lihat kinerja Pak Ahok ya ditopang oleh Pak Jarot. Pak Jarot juga sering turun ke lapangan. Saya pribadi pernah mendampingi beliau turun menengok lokasi banjir ya sampai sedada. Ini pasangan yang sangat luar biasa. Ini pendapat pribadi atau pendapat partai, Mas Charles? Saya rasa partai mengapresiasi kok kinerja Ahok dan Jarot. Sampai saat ini saya lihat teman-teman baik di fraksi di DPRD maupun di DPP mengapresiasi kinerja Ahok dan Jarot. Partai ini artinya apakah sudah ada lampu hijau juga dari Bu Mega? Waduh, itu kan kita belum tahu. Kita tunggu ya, itu tanggal mainnya nanti masih belakangan. Tapi kenapa sih Pak Ahok orang di luar kader PDIP sebenarnya? Apakah memang tidak ada kader internal PDIP yang bisa dimajukan? Enggak, saya rasa PDI Perjuangan punya banyak sekali kader-kader yang berkualitas dan siap untuk dimajukan. Tetapi sekali lagi, kita juga harus melihat aspirasi publik ya. Hari ini aspirasi publik, saya sebagai anggota DPR yang mewakili DKI Jakarta, banyak sekali mendapatkan masukan yang ingin sekali PDI Perjuangan mengusung
Pak Ahok dan Pak Jarod kembali karena melihat pasangan ini punya sinergi yang sangat baik dan bisa saling mengisi. Oke, sambil menunggu ini, Mas Toto terakhir, apa sih yang harus PDIP hitung kalau mau ngusung Ahok? Bagaimana juga Pak Ahok harus memosisikan diri, terutama dengan teman Ahok yang sudah mengusung? Iya, buat PDIP saya pikir begini, ini ada pembelajaran demokrasi ketika ada kritik besar ya, bagaimana sebagian atau 1-2 orang teman PDIP yang mengatakan jalur independen adalah deparpolisasi. Saya pikir feedbacknya kemudian PDIP sudah rasakan sendiri. Mereka harus berhadapan dengan sebagian civil society yang menolak anggapan seperti itu. Artinya kalau kemudian tercapai sebuah kesepakatan untuk bisa mengusung Ahok, bagaimana PDIP kemudian menganggap ini bukan hanya sebuah kemenangan PDIP, tapi harus menjadi kemenangan warga Jakarta yang kebetulan kalau disurvei masih mengapresiasi Ahok dengan sangat besar, tampung suara-suara yang selama ini juga ikut mendukung Ahok tanpa lewat jalur partai. Tampung teman-teman Ahok yang itu tidak main-main angka 1 juta. Itu yang menurut saya bisa jadi pembelajaran dan buahnya akan luar biasa juga buat PDIP di segmen pemilih yang selama ini menghargai juga teman-teman Ahok dan civil society lain. Buat Ahok saya pikir bagaimana kemudian dia bisa membuktikan kepada teman Ahok bahwa proses yang sudah dilalui sekarang itu tidak akan mubazir. Bagaimana dia juga bisa melibatkan dalam kampanye termasuk 5 tahun mendatang Ahok tetap bisa menjadi pemimpin yang membawa metode baru bahwa dia tidak hanya bergantung pada partai tapi dia juga bisa membawa komunitas di luar partai. Kita tunggu ya sampai PDIP tidak ragu lagi ya. Singkat aja. Saya yakin PDI Perjuangan khususnya Ibu Ketua Umum punya kebijaksanaan yang sangat tinggi dan saya yakin pada waktunya nanti Ibu Mega akan memberikan yang terbaik lah untuk Jakarta dan mudah-mudahan itu adalah Pak Ahok dan Pak Jarod. Sampai waktunya, sampai PDIP sudah tidak galau lagi ya menentukan calon. Sudah kampanye. Terima kasih banyak Mas Charles, terima kasih juga Mas Toto sudah hadir di Kompas Malam.